Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi dalam renungan pra-Pentakosta. Mari, sebelum kita mendengarkan dan membaca bagian firman Tuhan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan diri kami menyambut Pentakosta. Tuhan, biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap pribadi kami, dan biarlah firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema renungan pra-Pentakosta hari ini adalah perkataan yang baik. Dan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara terkasih, sebatang korek api yang dinyalakan kemudian dilemparkan ke tengah-tengah semak-semak di hutan, itu sanggup membakar hutan yang lebat. Saudara, gara-gara lidah kita yang kecil ini, kata pepatah, lidah tidak bertulang. Lidah mengeluarkan kata-kata yang mungkin saja mengutuki, merendahkan, kata-kata yang tidak membangun, kritik pedas yang membawa keputusasaan akan membuat orang-orang yang mendengarkan kata-kata kita akan terluka, bahkan tersakiti. Saudara terkasih, ada penelitian yang menunjukkan bahwa setidaknya manusia dalam satu hari mengucapkan sekitar 7.000 kata. Dengan jumlah 7.000 kata atau mungkin lebih dalam satu hari, apakah ada aturan yang jelas untuk kita berkata-kata dalam sehari? Tidak ada, saudara. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, firman Tuhan mengingatkan kita dan memberikan penekanan yang jelas pada pentingnya menjaga perkataan. Firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 21 yang tadi kita baca berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara yang terkasih, bibir dan mulut kita, termasuk rongga dalam mulut kita terdapat lidah, saudara. Itu adalah organ manusia yang dipakai untuk berkata-kata. Dan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita tidak bisa sembarangan dalam berkata-kata. Karena melalui kata-kata dapat memberi dampak. Dampaknya itu baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Dampak untuk membangun atau menjatuhkan. Bahkan dalam kegagalan atau kesuksesan. Kemalangan atau keuntungan. Kehidupan atau kematian. Perkataan kita mempunyai andil. Oleh sebab itu, pemazmur dalam Mazmur 19 ayat yang ke-14 berkata, semoga kata-kata di mulutku dan renungan hatiku menyenangkanmu, ya Tuhan, batu karangku dan penebusku. Saudara terkasih, seharusnya hati dan hidup kita itu dikuasai oleh Roh Kudus. Mari kita evaluasi hidup kita melalui kata-kata yang kita ungkapkan dan ucapkan setiap harinya. Apakah kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita sudah menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita sudah menjadi berkat buat sesama? Apakah kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang penuh pengharapan di dalam Tuhan dan di dalam kebenarannya? Saudara, hati yang dikuasai oleh Roh Kudus akan menghasilkan perkataan yang baik dan membangun. Hari ini kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Kita perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa kita memiliki harapan melalui Roh Kudus. Tidak peduli dimanapun kita berada, kita akan dapat berbicara dengan cara yang penuh harapan tentang situasi kita.
Saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus yang diam di dalam hati dan hidup kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat berkata-kata dengan baik dan benar. Saudara terkasih, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sama seperti ketika kita menyajikan makanan atau minuman untuk tamu atau orang-orang yang kita kasihi. Makanan enak yang tersaji itu merupakan hasil dari kombinasi bahan-bahan yang berkualitas baik. Begitu juga dengan minuman. Kalau kita mengisi teko kita dengan gula dan kopi, maka rasa pahit dan manis dari kopi dan gula tersebutlah yang kita kecap, bukan yang lain. Saudara terkasih, demikian halnya dengan perkataan kita. Jika kita sering mengisi hati kita, pikiran kita dengan kebaikan-kebaikan dari pembacaan kita, pendengaran kita, maupun perenungan akan firman Tuhan, maka hal itu jugalah yang akan terpancar lewat kata-kata kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, bersediakah saudara melalui pertolongan Roh Kudus diubahkan dan dimampukan untuk berkata-kata yang baik dan benar, membangun dan memberkati orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan saudara dan dimanapun saudara berada? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati saudara dan memampukan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, untuk kami boleh berkata-kata yang baik dan benar setiap hari. Kata-kata yang kami keluarkan adalah kata-kata yang membangun dan memberkati, bukan kata-kata yang menjatuhkan dan mencelakai orang lain. Tuhan, tolong kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.